malam hari ini kami datang di hadirat-Mu dan bersyukur untuk segala anugerah-Mu yang Tuhan limpahkan bagi kami semua. Karena kami ada di malam ini Tuhan, dalam rangkaian dari doa selama 10 malam ini. Terima kasih untuk kesempatan ini kami terus beribadah, terus bersekutu dengan Engkau. Dan biarlah jemaat Tuhan, bahkan semua hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan, Engkau yang sudah persiapkan kami untuk kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mulaikan ibadah kami malam hari ini dalam berkat nama Tuhan Yesus. Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita mau sama-sama katakan bahwa kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Puji nama Tuhan, mari kita angkat pujian. Ku diberi kuasa. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kuasa atas kita semua. Ku diberi
Puji nama Tuhan, kita mau siapkan hati kita nyanyikan pujian yang berkata api kemuliaan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu. Sujud menyembah dalam
Mari kita bersama-sama berdoa sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, sungguh ajaib kuasa-Mu Tuhan. Di tengah situasi apapun yang kami hadapi saat ini, Engkau masih tetap mengizinkan kami untuk kami melakukan komunikasi secara khusus dengan-Mu melalui doa-doa, reli doa pada malam hari ini. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu. Kami mohon kiranya Engkau menyertai di dalam kami menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus senantiasa menguatkan kami, menolong kami. Berikan kami hikmat dan lindungi kami di dalam kasih kuasa darah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita sudah sampai kepada hari yang kelima. Dan judul yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah iman merubah keraguan menjadi percaya. Mari kita baca di dalam perikop dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 mulai dari ayat yang ke-24 sampai dengan ke-29. Mari kita bersama-sama membacanya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Haleluya. Perikop ini sungguh luar biasa, di mana tokoh sentral daripada perikop ini adalah salah satu murid Yesus, yaitu Thomas. Ada 2 hal pokok yang kita akan pelajari. Siapa Thomas? Dan kenapa Yohanes kemudian menuliskan atau menceritakan ini di dalam satu perikop? Kita akan belajar bersama-sama sebelum kita memulai rangkaian berdoa di dalam rangkaian reli doa pada malam hari ini. Sehingga firman ini akan menjadikan landasan bagi kita sebelum kita melakukan doa-doa kita kepada Tuhan. Thomas itu
nama seorang Ibrani dari bahasa Ibrani, nama orang Yahudi dari Toma. Toma artinya twin. Twin itu kembar. Tapi tidak ditulis dan tidak ada skrip yang mengatakan siapa kembaran daripada Thomas. Tetapi arti daripada kata Thomas adalah kembar. Nah, di dalam istilah Yunaninya itu Didimus. Maka kemudian di dalam kitab ini dikatakan seorang dari kedua murid itu yang disebut Didimus. Thomas di dalam Alkitab disebutkan beberapa kali, terutama di dalam Injil Yohanes. Jadi yang menceritakan mengenai Thomas ini Yohanes sangat intens sekali, bahkan beberapa kali disebutkan di dalam Injil Yohanes. Dia orang yang berani. Pada saat dia dipanggil oleh Tuhan Yesus, sebetulnya kita belum tahu kapan dipanggil oleh Tuhan Yesus dan sebagai apa dia dipanggil oleh Tuhan Yesus. Tapi kemudian di ayat-ayat sesudah itu, sesudah Yesus bangkit, terbukti bahwa nanti pekerjaan Thomas itu apa bisa diketahui. Sifat yang pertama adalah pemberani. Di dalam Yohanes 11 ayat 16. Kita akan baca di dalam Yohanes 11 ayat 16. Pada saat Yesus akan melakukan menghindar daripada serangan-serangan dalam situasi ini adalah di mana keadaan Tuhan Yesus sekarang lagi diincar untuk mencari kesalahannya dan akan ditangkap, bahkan dilempari batu. Maka kemudian Yesus berpindah-pindah. Dan apa statement Thomas pada saat itu di dalam Yohanes 11 ayat 16. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Itu statement Thomas. Statement yang merefleksikan apa yang dia percaya di dalam hidupnya. Dia betul-betul berani. Ikuti dia, ikut Yesus kita. Kalau perlu mati, tidak masalah. Itu sangat ekspresif. Juga kita lihat bahwa Thomas ini adalah seorang yang kritis. Pada saat ada kesempatan di dalam Yohanes 14, ayat yang kelima. Pada saat Yesus mengatakan tentang menjanjikan tentang rumah Bapa. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Itu adalah pertanyaan pertanyaan yang murni yang keluar daripada Thomas untuk mendukung dia punya iman. Pertanyaan-pertanyaan yang murni, pertanyaan-pertanyaan yang betul-betul ingin jawaban. Dan itu sangat dihargai oleh Tuhan Yesus. Nah, kemudian diketahui bahwa Thomas sebagai apa dia pada saat dipanggil Tuhan Yesus, itu ternyata dia juga sebagai seorang yang bekerja mencari ikan. Di dalam Yohanes 20 ayat 24, di Yohanes 21 ayat 1 sampai 3 itu ketahuan bahwa pada saat itu apa yang dilakukan Thomas. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Jadi Thomas bersama-sama murid-murid yang lain sedang ada di pantai di Danau Galilea mencari ikan.
Jadi sebetulnya apa kerja Thomas? Apa karir? Apa pekerjaan Thomas pada waktu itu? Ternyata juga adalah nelayan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tokoh Thomas ini kemudian menjadikan tokoh sentral di dalam perikop ini, di mana tokoh Thomas menjadi kontroversi juga pada saat ketemu murid-murid yang lain di jalan. Thomas, waktu itu aku ketemu Tuhan Yesus. Tetapi dengan pernyataan, aku tidak percaya. Kalau aku tidak melihatnya sendiri, kalau aku tidak menyentuhnya sendiri. Tetapi kemudian kedua kali Yesus menampakkan kepada murid-muridnya, di situ Thomas ada. Dan begitu Yesus memberikan kesempatan pertama kali kepada Thomas, Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Begitu disentuh, dicucukkan tangannya, saya yakin ekspresinya itu begitu mengharukan. Kemudian Thomas langsung berkata dari hatinya, secara ekspresi dia mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini adalah ekspresi yang luar biasa. Ini satu-satunya ekspresi oleh murid-murid Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Nah, di dalam judul ini, di dalam judul khotbah ini diberikan adalah iman merubah keraguan menjadi percaya. Tadi kita sudah belajar bagaimana Thomas yang tadinya tidak percaya, bukan arti tidak percaya tidak beriman, tetapi dalam tanda tanya tidak percaya cerita-cerita murid-murid yang lain. Enggak mungkin Yesus hidup lagi. Nah, ketidakpercayaan Thomas ini adalah sebagai pencarian kebenaran yang sesungguhnya di dalam hati Thomas. Dan ketika dia benar-benar meraba luka Thomas, maka kemudian secara spontan dia mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini adalah Thomas, di mana mempunyai perubahan yang sedemikian drastis dari yang tidak percaya kemudian menyebut bahwa yes, engkau adalah Tuhanku dan Allahku. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam judul khotbah ini adalah iman yang merubah keraguan menjadi percaya. Nah, sebelum kita bisa menjelaskan bagaimana ini iman merubah keraguan menjadi percaya, kita akan belajar dulu kata iman. Iman itu apa sebetulnya? Orang mengatakan saya beriman, saya percaya. Di dalam bahasa Inggris faith bisa mengandung arti bahwa faith percaya, trust juga percaya. Tetapi apa? Apa yang dimaksud iman? Nah, di dalam bahasa-bahasa yang biasa kita ketahui, bahasa-bahasa yang sudah ada dan sering kita dengar, yang paling populer adalah paling tidak selain bahasa Indonesia adalah bahasa Inggris. Itu semua bahasa mengatakan bahwa faith atau iman itu merupakan proses mental yang mengaku bahwa oke, aku beriman, aku percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu berkuasa, Tuhan bisa melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya,
Tuhan adil dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itu hanya proses mental melalui pikiran-pikiran kita untuk percaya. Tetapi dalam bahasa Ibrani lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam bahasa Ibrani, setiap kata-kata atau setiap huruf yang terkandung di dalam kata-kata tersebut mempunyai arti. Sehingga pada saat kita mengatakan faith atau iman, itu langsung kita mempunyai arti. Artinya apa? Itu kita sudah tidak perlu diterjemahkan lagi. Bahwa faith itu mestinya begini. Nah, ini akan saya jelaskan dulu. Apa artinya faith? Faith dalam bahasa Ibrani adalah emunah. Ada kata-kata emunah. Nah, itu mengandung huruf alef, mem, vav, nun, he. Dan kalau kita pelajari itu, satu buku tidak cukup untuk menelaah kata emunah. Tetapi saya akan jelaskan supaya kita lebih jelas sebetulnya bagaimana iman ini bekerja dalam diri kita. Emunah secara leksikon, secara kamus di dalam bahasa Ibrani artinya firmness, surely fixed in a place. Sangat yakin tertanam di dalam satu tempat. Kalau di dalam hati sangat yakin firm tertanam di dalam satu tempat. Dan kata emunah itu tidak sekedar proses daripada pikiran, tetapi mengandung arti act atau mengandung arti action atau mengandung arti tindakan. Jadi kalau orang mengatakan aku percaya, emunah itu tidak sekedar nilai-nilai daripada hati tetapi mengandung tindakan-tindakan. Nah, untuk membuktikannya itu biasanya dalam bahasa Ibrani suatu kata itu apa artinya? Itu bisa kita lihat bagaimana kata tersebut dipakai pertama kali di dalam Alkitab. Kalau dalam hal ini perjanjian lama karena yang memakai bahasa Ibrani perjanjian lama. Maka pertama kali dipakai di mana? Nah, kita lihat kata emunah itu dipakai pertama kali di dalam Keluaran 17 ayat 12. Ketika Tuhan Allah Yahweh memerintahkan Musa untuk memerangi orang Amalek, maka ketika Musa mengangkat tangannya, maka pasukan Israel lebih unggul dibandingkan musuhnya. Tapi kalau tangannya Musa turun, itu terjadi kekalahan di medan perang. Maka Harun dan Hur kemudian mempunyai inisiatif bahwa oke, kalau begitu Musa kita support dengan batu dan kemudian tangannya kita pegang berdua. Sehingga tangan Musa itu sampai peperangan berakhir itu masih tetap bisa terangkat begini. Sehingga bangsa Israel memperoleh kemenangan sehingga hari menjadi gelap. Nah, kata support yang dilakukan oleh kedua orang itu kepada tangan Musa itu yang disebut di dalam Alkitab Ibrani adalah emunah. Berarti iman atau emunah itu mengandung arti bahwa I do support, saya mendukung pekerjaan yang diperintahkan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia dalam Bilangan 11 ayat 11 sampai 12 itu dikatakan nanti Musa mendapatkan perintah, tetapi kemudian Musa bertanya, apakah aku ini yang mengandung mereka? Musa bertanya kepada Tuhan, apa? Coba kita lihat di dalam Bilangan. Bilangan 11 ya. Ya, semua supaya kita bisa lihat apa arti daripada emunah di sini.
ayat yang 11. Bilangan 11 ayat yang 11. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu? Sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini? Atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu. Berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Akukah yang mengandung mereka sehingga aku harus emunah? Ini dalam bahasa Indonesia banyak sekali kata-katanya, tetapi di dalam bahasa Ibrani jelas. Kenapa aku harus engkau berikan tanggung jawab ini? Apakah aku yang mengandung mereka? Kenapa aku harus emunah? Emunah di dalam arti adalah nourish dalam bahasa Inggris, tetapi di dalam bahasa Indonesianya adalah merawat atau memelihara. Itu artinya apa? Emunah itu artinya pemeliharaan Tuhan, seperti seorang ibu, ya tadi dikatakan, seorang ibu yang kemudian menyusui kepada anaknya. Nah, apa maksudnya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita meneliti bagaimana kepercayaan seorang bayi yang kemudian nanti tumbuh menjadi seorang anak kepada ibunya, itu luar biasa. Tidak dibangun serta-merta satu kali atau satu waktu, tetapi proses yang lama sekali. Mulai saat dia mengandung sampai melahirkan, sampai kemudian membawa dia menjadi besar dan bisa mandiri. Nah, setelah kemudian pemeliharaan itu dilakukan oleh seorang ibu, maka kepercayaan seorang anak itu akan timbul luar biasa kepada seorang ibu. Disitulah yang disebut dengan emunah. Karena pemeliharaan Allah, karena pemeliharaan seorang ibu, maka akan timbul emunah yang diekspresikan oleh pemeliharaan Tuhan, dan timbul percaya diri, kepercayaan dari anak tersebut kepada ibunya. Coba kita bayangkan bagaimana seorang anak itu percaya kepada ibunya. Itu tidak ada bandingannya dibandingkan yang lain. Pada saat anak kemudian bangun tengah malam, dia menangis. Tidak mungkin kemudian bertanya, mana papa? Tidak mungkin. Mama. Ya kan? Pada saat dia jatuh, pada saat dia berlari, jatuh. Mama. Itu emunah. Nah, pada saat Tuhan melakukan sesuatu, maka kita yang namanya beriman, beremunah, kalau terjadi sesuatu dalam diri kita, bangun pagi, maka yang harus kita panggil adalah Tuhan. Mendapatkan kesenangan. Siapa yang diingat pertama kali? Kalau orang anak kecil, siapa yang diingat pertama kali pada saat dia mendapatkan kesenangan? Mama. Mama. Tapi kalau mendapatkan kesusahan, kesakitan, siapa kali yang diingat? Mama juga. Mama, aku sakit. Itulah emunah. Iman yang semacam inilah emunah. Mengandung arti iman secara psikis, secara logika, tetapi juga mengandung tindakan. Pada saat aku bangun pagi-pagi, kok tidak ada siapa-siapa, maka aku akan nangis. Mama. Tetapi dalam hal ini kita akan berkata, Tuhan. Pada saat saya menerima kegembiraan, siapa yang saya sebut pertama kali? Tuhan. Seperti anak kecil yang menyebut Mama. Pada saat saya menghadapi masalah, siapa yang disebut pertama kali? Tuhan. Itu artinya emunah. Iman, faith. Jadi iman bukan sekedar proses daripada pengertian di dalam kognitif atau di dalam kepikiran, tetapi mengandung tindakan. Tadi di dalam hal Musa ditopang, pertama tindakannya adalah mensupport Tuhan, mendukung Tuhan. Emunah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kemudian orang-orang Ibrani dengan gampang mengatakan emunah, tidak perlu dijelaskan. Tetapi kalau orang-orang Indonesia,
Orang-orang yang berbahasa Inggris, faith, iman. Apa itu artinya iman? Susah. Maka kemudian kita jelaskan ini. Maka begitu kita beriman kepada Tuhan, tidak sekedar mindset di dalam pikiran, tetapi mengandung tindakan. Maka benar yang dikatakan Yakobus. Yakobus adalah saudara Tuhan Yesus. Dia betul-betul tahu bagaimana tradisi Yahudi. Dia tahu bahasa Ibrani pasti, jelas. Maka kemudian di dalam Yakobus pasal 2 ayat, kalau kita baca Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26 itu mengatakan bahwa iman tanpa tindakan itu adalah mati. Memang benar. Kalau kata yang namanya iman di dalam bahasa Ibrani emunah itu sudah mengandung tindakan. Jadi kalau tidak mengandung tindakan itu tidak ada iman berarti. Jadi artinya Yakobus itu untuk menggenapi saja, untuk menyatakan, menekankan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka kemudian kita bisa melihat di dalam proses bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya. Dan itu kita pelajari banyak hal. Di dalam Matius 17 ayat 20. Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, maka kalau engkau memerintahkan gunung ini pindah, maka gunung ini pindah. Tuhan Yesus bukan mengatakan tentang besar kecilnya iman. Kalau di dalam bahasa King James Version dikatakan bahwa ya karena kamu tidak punya iman, karena iman tidak ada di dalam dirimu. Tetapi kalau di dalam versi yang lain, karena imanmu kecil. Tetapi di dalam versi King James Version jelas, karena di dalam dirimu tidak ada iman. Coba kalau di dalam dirimu ada iman sebesar biji sesawi saja, maka gunung engkau katakan pindah akan pindah. Jadi kalau ada iman, maka segala sesuatu akan merubah dirimu. Jadi it's not a matter of besar kecilnya iman, tetapi ada tidaknya iman di dalam diri kita. Kemudian Tuhan Yesus juga mengatakan di dalam Lukas 23 ayat 43. Kalau anak manusia datang, adakah iman di bumi? Permasalahannya adalah ada atau tidak. Bukan besar atau kecil. Karena iman, it's iman. Tidak ada iman kecil, iman besar. Iman is iman. Adakah iman di bumi? Secara pribadi kemudian kalau aku datang kembali, apakah ada di dalam dirimu iman itu? Maka kemudian di dalam diri kita ada atau tidak iman, ada iman, itu adalah ukurannya. Nah, apakah kemudian kalau di dalam tadi kalau saya baca judul tadi, jadi kita agak confused juga. Iman merubah keraguan menjadi percaya. Iman merubah keraguan menjadi percaya. Sebetulnya begini gampangnya. Kalau ada keraguan, berarti tidak ada iman. Itu saja. Kalau ada keraguan berarti tidak ada iman. Karena tidak ada iman bisa merubah keraguan menjadi percaya. Ada atau tidak? Kalau ada keraguan berarti tidak ada iman. As simple as that. Pertanyaan Tuhan Yesus, adakah iman? Bukan besar kecilnya iman.
Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, iman itu kemudian bukan merubah, tetapi mengambil alih. Merubah, mengambil alih itu apa? Ini ada keraguan, kemudian ada iman, ini keraguan sudah tidak ada. Tidak ada yang dirubah. Jadi kalau ada iman, keraguan pasti tidak ada. Jadi kalau ada iman, pasti kemudian orang tidak sekedar percaya secara kognitif, tetapi mengandung arti action. Apa sekarang yang kita pelajari? Nah sekarang ukurannya apa? Di dalam kehidupan kita ini ada iman atau tidak, itu bagaimana? Kalau di dalam Yakobus jelas sekali. Engkau tunjukkan imanmu, aku akan menunjukkan perbuatanku. Karena iman. Sebetulnya kata iman kemudian mengandung arti perbuatan-perbuatan. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan engkau bisa melihat orang itu dari buahnya, dari perbuatan-perbuatannya. Merefleksikan iman tersebut. Karena iman tidak sekedar nilai kognitif tetapi mengandung arti action. Apa yang dia lakukan. Dia beriman kepada Tuhan berarti dia akan mensupport Tuhan dalam setiap perancangannya. Melakukan firman-Nya karena mensupport, tapi seperti kata Musa tadi, seperti kejadian Musa tadi mensupport tangan supaya menang bangsa Israel. Kemudian mengandung arti juga menyerahkan 100% kehidupan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memelihara kita. Itulah emunah. Maka emunah adalah totalitas daripada penyerahan diri kepada Tuhan. Pertama, kedua, action yang kita tunjukkan kepada Tuhan di dalam kita mendukung, mensupport, dan mentaati Dia. Maka kalau ada iman tersebut, maka kemudian semuanya akan diubahkan. Yang keraguan kan tidak akan ada lagi. Itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Maka kalau orang dikatakan beriman, bagaimana buktinya? Bagaimana buktinya bahwa orang tersebut beriman? Apa yang kemudian kita lihat dari Thomas? Setelah kemudian dia mengaku bahwa Engkaulah Allah ya Tuhanku. Apa yang terjadi? Di dalam perjalanan setelah itu Thomas melakukan pelayanan, Thomas melakukan mission ke India. Jauh daripada Yerusalem, ke India. Dan dia mati di sana mempertahankan imannya. Mempertahankan keselamatan dari Tuhan. Dia mati dibunuh. Dan sekarang kuburannya atau apa namanya, pemakamannya ada di India. Itulah Thomas. Buktinya apa kalau kita beriman kepada Tuhan? Ya nanti pada saat kita mati, apakah iman itu masih tetap ada di dalam diri kita? Apakah ada iman di dalam engkau? Maka saat ada penjahat yang bersama-sama disalibkan oleh Tuhan Yesus, dia tidak perlu dari awal mengatakan, aku percaya, aku menjadi orang Kristen dan sebagainya. Tak ada. Saat dia akan mati disalibkan, kemudian dia berkata, ingat aku pada saat engkau ada di surga. Maka Tuhan Yesus mengatakan, saat ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus. Itulah iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah iman. Kalau ada iman maka tidak ada keraguan. Tidak sekedar dirubah, tetapi diambil alih. Dan ini yang diperlukan oleh kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan berdasarkan iman tersebut. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau melalui firman-Mu telah memaparkan betapa ajaibnya dan betapa jelasnya iman di dalam bahasa Ibrani, emunah tersebut. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Engkau mengaruniakan kami iman tersebut. Untuk kami nikmati.
Sehingga iman kami akan menimbulkan, akan berkonsekuensi tindakan-tindakan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berikan pertolongan melalui Roh-Mu yang kudus untuk senantiasa kami melakukan firman-Mu melalui tindakan-tindakan itu yang menunjukkan bahwa kami mempunyai iman kepadamu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini kita ada di malam yang kelima dalam rangkaian reli doa selama 10 malam. Mari semua kita jemaat Tuhan yang beribadah dari rumah, bahkan dimanapun saudara-saudara ada, sama-sama kita datang menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dan kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan juga mendengar, dan Tuhan juga yang akan menjawab doa kita sesuai dengan janji dan kehendaknya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian, sembah kita kepada Tuhan. Kita menyanjung Dia, Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Makasih Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Sekali lagi naikkan pujian ini. Ku sanjung Kau di tempat yang maha tinggi. Sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Hanya Engkau yang kami sembah. Kami sembah, hanya Engkau yang layak terima pujian kami. Amin. Ku sembah, oh Tuhan. Sekali lagi naikkan pujian ini. Amin. Ku sanjung Kau di tempat Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Kau ku sembah, Kaulah yang kami sembah. Amin. Hanya Engkau yang layak terima pujian sembah kami. Kau ku sembah Tuhan.
Supaya terima segala hormat kami. Sekali lagi hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami boleh menaikkan doa-doa kami kepadamu Tuhan. Yang kami percaya bahwa setiap kami yang datang menaikkan doa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan yakin, kita meyakini dan percaya Tuhan mendengar, Tuhan juga yang nantinya akan menjawab sesuai dengan janji dan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudaraku, mari jemaat Tuhan, mari kita semua menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa untuk setiap umat Tuhan saat ini. Kita berdoa untuk setiap orang percaya saat ini yang mungkin saat ini mengalami dampak daripada pandemi COVID-19. Mungkin ada yang belum mendapatkan makanan, ataupun mereka yang terdampak dengan keadaan ekonomi mereka. Kita berdoa bagi mereka supaya ada pertolongan Tuhan bagi mereka. Lewat siapapun mereka juga boleh tertolong. Mari sama-sama kita semua berdoa untuk umat Tuhan. Kita semua berdoa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, supaya mereka juga boleh mengalami pertolongan Tuhan. Bapa, kami datang di hadapan Tuhan malam ini. Kami menaikkan doa kami kepadamu, karena kami percaya bahwa ketika kami berdoa, ketika kami datang memohon kepada Tuhan, kami percaya dan meyakini dalam kerendahan hati kami Tuhan mendengar dan Tuhan juga menjawab doa-doa kami. Itu sebabnya kami berdoa untuk umat Tuhan saat ini. Kami berdoa untuk setiap orang percaya saat ini yang mungkin mereka mengalami dampak daripada COVID-19 ini Tuhan. Ada yang mungkin dalam pekerjaannya sampai saat ini mereka mungkin mengalami dampak sehingga mereka di PHK, ataupun usaha-usaha dari umat Tuhan saat ini mengalami dampak juga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang datang berkenan atas hidup mereka, menolong mereka, sehingga Tuhan mereka boleh keluar dari pergumulan ini. Dan kami percaya Tuhan dan meyakini bahwa hanya di dalam Tuhan saja ada pertolongan. Kami berdoa setiap usaha-usaha mereka Tuhan, biar Tuhan buka jalan. Keluarga-keluarga umat-Mu Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan boleh menjadi bagian mereka. Ada yang mungkin mengalami kesulitan dalam hal makanan, Tuhan tolong mereka, sehingga mereka juga boleh mendapat makanan Tuhan. Mereka juga boleh Tuhan mengalami pertolongan Tuhan melalui keadaan ekonomi mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Gereja-gereja-Mu Tuhan saat ini Tuhan, yang terus berdoa saat ini, yang terus berseru di dalam nama Tuhan Yesus untuk bangsa ini Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami sehati berdoa dalam seruan kami bersama, Tuhan memulihkan bangsa kami, Tuhan memulihkan pemerintah kami, Tuhan memulihkan keadaan ekonomi kami. Bahkan juga Tuhan, kekuatan dan kesehatan boleh menjadi bagian semua kami. Itu sebabnya Tuhan kami terus bawa di dalam doa dalam nama Tuhan Yesus, biar ada pertolongan Tuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita berdoa juga untuk pelayanan kita di tempat ini. Kita terus menerus berdoa. Kami berdoa untuk pelayanan kami di GGP Bait El ini. Tuhan tolong setiap program-program yang kami lakukan di tempat ini, berkaitan kegiatan ibadah yang dilakukan secara online, biar Tuhan campur tangan. Semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, semua jemaat Tuhan dimanapun berada, mereka Tuhan boleh mengikuti setiap kegiatan ibadah
Setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan, biar mereka juga Tuhan boleh ikut ambil bagian, dan biar kami saling memberkati satu dengan yang lainnya. Berkati mulai dari gembala jemaat, majelis, bahkan semua hamba Tuhan dan jemaat Tuhan. Biar kami terus bergandengan tangan, terus berharap, bersandar sepenuhnya hanya kepada kekuatan kuasa Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur naikkan pujian kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, mari kita naikkan satu pujian kita kepada Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkan sekali lagi. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin, haleluya. Di tempat ini mengalirlah, ya Roh Kudus. Pulihkan, sekali lagi, pulihkanku. Haleluya. Hari ini kita boleh bersyukur melalui Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia PGI, genap 70 tahun kehadiran dalam kegerakan oikumene yang ada di negara kita ini melalui PGI. Kita bersyukur, dan biarlah gereja Tuhan tetap bersyukur kepada Tuhan, karena sampai saat ini melalui gereja Tuhan yang di bawah naungan PGI terus berkarya, terus bertumbuh untuk kemajuan, bahkan juga pertumbuhan jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Bahkan juga kami terus menopang bagi negeri kami. Kami terus berkontribusi bagi negeri kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami datang membawa dalam doa dan bersyukur. Tuhan genapkan dalam usia 70 tahun kehadiran PGI di negara kita ini. Gerakan ekumenis yang terus dibangun melalui founding father kami Tuhan. Dan sampai saat ini genap 70 tahun, Tuhan memberkati mulai dari pimpinan sampai di bawahnya Tuhan. Bahkan gereja-gereja Tuhan yang tergabung di PGI, biar kami sama-sama boleh bergandengan tangan, terus berkarya, maju terus bersama dengan pelayanan bersama dengan Tuhan dalam persekutuan ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bagi pemerintah kami, Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, bersama dengan semua yang ada di kementerian, Tuhan memberkati dengan semua jajarannya, Polri, TNI, semua para penegak hukum lainnya, wakil-wakil rakyat yang ada di DPR, MPR, DPD. Tuhan berkati mereka. Mereka terus menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka untuk kepentingan bangsa dan untuk kepentingan rakyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong baik BNPB, demikian juga gugus tugas, bahkan semua relawan, mulai dari pusat sampai daerah, sampai di RT RW. Biar kami sama-sama boleh bergandengan tangan, bekerja bersama-sama, sehingga Tuhan, kami bisa memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19 ini Tuhan, sehingga semua boleh berakhir. Karena kami tahu ada doa-doa anak-anak Tuhan bagi negeri kami ini. Terima kasih Bapak.
Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kami persembahkan bagi Engkau Yesus Tuhan kami. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mengakhiri untuk malam ini dalam rangkaian rally doa selama 10 malam. Dan mohon berkat boleh menjadi bagian kami semua, bahkan semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih kami mengakhiri untuk malam ini Tuhan. Mohon berkat-Mu boleh menjadi bagian semua jemaat Tuhan, baik di rumah, dimanapun mereka berada. Ada yang mungkin bekerja, sedang berada di kapal, Tuhan juga ada bersama dengan mereka. Biarlah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam penyertaan Roh Kudus menjadi bagian kami semua saat ini seterusnya sampai Yesus Tuhan datang kedua kali. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin, amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Sampai kita berjumpa pada besok malam. Kita percaya bahwa kita ada dalam persekutuan yang sama. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan berkati semua pelayan Tuhan yang sudah melayani, tim MPS yang sudah melayani pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Oh, you are God, and we lift you up. We'll keep singing, we'll keep praising, we won't stop giving all we got, 'cause you're worthy of all glory. Oh, there is no other, you are forever, Lord, over all. There's nobody like you, no one beside you. That's why we're singing out to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound. Let's go. Boundless love, like before the